Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aldi dan Danti dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Masih bulan Maret, ini minggu terakhir bulan Maret. Yeay. Masih bulan puasa. Masih. Gitu kan, karena ini tahun 2024 buat yang dengerin ini di masa depan. Jangan bingung ya loh, kok Maret-Maret puasa? Iya memang, nanti mungkin tahun depan puasanya di bulan Februari mungkin. Bisa jadi, yang dengerin ini di 2025 atau 2026. Anyway, karena ini masih bulan Maret, jadi ini topik terakhir kita untuk bulan ini masih bulannya para perempuan tangguh. Nah, topiknya hari ini adalah Breaking the Glass Ceilings atau apa ini judulnya tadi? Perempuan gak sejago itu. Mosok C sebagai perempuan. Emang bener perempuan gak jago? I don't think so. Gak jago apa dulu nih? Iya, konteksnya apa dulu? Ya, anyway, episode ini kita bakal ngebahas everything tentang menembus batas. Jadi kan sebagai perempuan pasti berasa ya kalau di luar sana banyak batasan-batasan yang terasa atau terlihat yang kayaknya kok mau nembus butuh effort banget gitu. Nah, di sini kita mau ngebahas semuanya. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk promosi dulu sebentar. Kokona ini lagi ada webinar, gitu kan. Nanti hari Jumat sama hari Sabtu, masing-masing jam 4 sore, ada topik yang bisa kamu ikutin di webinar. Nggak mahal, 50.000 aja per sesi, sekitar 2 jam. Jam 4 sore. Nah, topiknya untuk hari Jumat itu adalah... apa topiknya hari Jumat? Jumat tanggal 29 ya? Iya. Tanggal 29 itu gimana caranya aku bikin keputusan yang lebih baik? Tuh buat yang selalu kebingungan pada saat kamu bikin keputusan. Buat yang ada di simpang jalan, caile. Yang buat ada di perempatan, bingung mau lurus ke kiri atau ke kanan. Anyway, itu akan ngebantu kamu untuk bisa lebih fix melakukan apa yang kamu butuhkan. Instead of apa yang kamu mau, biasanya sih begitu ya, apa yang kamu butuhkan instead of apa yang kamu mau. Butuh gitu. Bukan pengen. Gitu. Terus kemudian yang hari Sabtu itu kalau nggak salah gimana caranya aku berhenti overthinking atau something like that. Pokoknya it's all about overthinking deh. Kalau kamu yang suka sering dibilang lo overthinking nih, jangan overthinking deh apa segala macam. Nah, ini webinar yang pas buat kamu ikutin supaya kamu bisa nge-manage tuh otak kamu yang suka berpikiran berlebihan. Ya enggak? Dan overthinking tidak selalu buruk loh. Enggak, overthinking itu enggak jelek. Jadi ada triknya. Nah, tapi tentu saja akan dibahas di webinar. Jangan lupa hari Jumat 29 Maret dan hari Sabtu 30 Maret. Kalau mau daftar kemana, Di? Kalau mau daftar bisa kamu langsung ke Instagramnya Kokona @kokona.id, kokkona.id, atau kamu bisa ke bisalah.id, bisalah.id. Itu tiba-tiba ragu spelling. Sudahlah buat tidak spelling Bi. Enggak, tapi ya itu partner kita untuk platform menyediakan berbagai macam webinar, dan jadwal-jadwal kedepannya juga kita akan posting di Instagram untuk webinar-webinar yang lain. Jadi pantengin aja terus akun Instagram kita. Nah, promosi selesai. Mohon maaf ya kalau yang dengerin itu dulu sebentar, tapi kita butuh nih promosi karena kalau enggak Kokona nggak jalan. Anyway, jadi glass ceiling. Apa terjemahannya glass ceiling bahasa Indonesia? Eternit kaca. Eternit itu merek loh, by the way. Ada yang tahu, ada yang masih kenal bahasa Indonesia kata Eternit. Apa sih? Langit-langit, plafon. Plafon ya. Juga kayaknya bukan bahasa Indonesia baku deh. Iya, bukan sih memang. Iya. Eternit itu ternyata merek, guys. We are today years old pada saat kita tahu kayak alah. Ternyata merek Jerman Eternit itu. Nah, jadi arti harfiah ya? Harafiah ya. Penerjemahan harafiahnya glass ceiling ini adalah langit-langit kaca. Kenapa langit-langit kaca? Karena terlihat sebenarnya di belakang langit-langit itu apa, dan tentu saja kalau kaca berarti bisa dipecahkan untuk ditembus. Begitu. Nah, kalau menurut kamus Cambridge
Itu artinya glass ceiling adalah batasan yang tidak resmi, tapi ada, yang membatasi seseorang, dalam hal ini khususnya perempuan atau golongan minoritas lain, dalam mencapai posisi tinggi di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, jadi sebenarnya glass ceiling ini lebih sering dipakai untuk istilah-istilah yang bersifat karir atau profesional, korporat. Tapi sebenarnya nggak juga, karena ini berlaku juga untuk other things in life gitu kan. So, any comments, Mbak Nanti? Glass ceiling? Iya, appropriate ya kalau dibilang glass ceiling. Meskipun penerjemahan ke bahasa Indonesianya nggak bisa plek-ketiplek kata per kata karena jadi aneh. Iya, yang ada di atasnya si kaca itu kelihatan, tapi seperti nggak bisa diraih. Atau sebetulnya bisa? Nah, ini yang mau dibahas. Menurutku sih harusnya bisa ya. Cuman coba kenapa itu tidak terasa seperti tidak bisa ditembus? Karena ada ceilingnya. Oke, mungkin kita berhenti ngomongin istilah nih, kita ngomongin maksudnya nih, apa sih glass ceiling ini? Kan seolah-olah ada batasan yang dibuat oleh orang lain atau kadang dibuat oleh kita sendiri. Bahwa nih khususnya karena lagi ngomongin perempuan ya, ada batasan bahwa misalnya perempuan tidak bisa mencapai level kepemimpinan di pekerjaan setinggi laki-laki. Dulu mungkin ada kepercayaan, for lack of a better word, ada pola pikir seperti itu. Tapi menurutku kalau sekarang sih udah enggak ya. Sudah ditembus nih glass ceilingnya. Tapi masih sedikit jumlahnya. Kalau misalnya kita mau studi banding berapa banyak orang yang perempuan yang menjadi CEO atau leader di perusahaan-perusahaan besar gitu, jumlahnya memang masih jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Although memang itu secara aktif sudah mulai naik. Ya, udah mulai nggak aneh. Ya. Kalau dulu kan sangat-sangat dirayakan ya. Wah, ini CEO perempuan pertama atau direksi perempuan pertama. Sama karena they make such a big deal gitu loh. Iya, sama karena mungkin ada peningkatan dari sisi entrepreneurship kali. Iya. Gitu kan. Karena orang sudah dengan lebih mudah menciptakan usahanya sendiri. Seperti kita. Dan usaha itu mendapatkan sukses yang lumayan gitu, sehingga terus kemudian tercover media atau apa segala macam. Jadi udah mulai nggak aneh aja gitu. Dan sudah mulai marak ini ya, pinjam istilahnya Impact Hub Global, women-led entrepreneurs, women-led something, women-led apapun. Jadi memang dibangun pertamanya pun oleh perempuan. Jadi masih relevan nggak sebenarnya kita ngobrolin ini? Relevan dalam arti memang kitanya juga mesti sadar bahwa di beberapa aspek kehidupan glass ceiling itu masih ada atau masih dipersepsi sebagai ada. Contohnya? Misalnya ada tipe-tipe pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik yang lebih sehingga dominan laki-laki. Waktu itu kita ngebahas di podcast nggak sih yang ada pekerja yang kerjaannya naik menara sutet ganti lampu. Nah itu bayarannya gede loh. Makanya bayarannya gede loh. Itu bayarannya kalau nggak salah sekali naik tuh 20-30 juta kalau nggak salah. Tapi ya resikonya itu. Ya. Selip sedikit ya bahaya gitu kan. All due respect untuk semua pekerja menara sutet. Tadi sih sebelum kita take podcast nih, kita juga sempat ngebahas ya bahwa banyak sebenarnya. Sebetulnya kenapa sih sampai itu terjadi? Apakah memang dibatasi perempuan tidak boleh, atau memang tidak ditawarkan ke perempuan? Bisa juga karena kalau aku tadi mikirnya generasi kita yang dewasa sekarang ini kan dapat didikan, dapat mindset itu kan dari orang tua kita yang generasi maybe boomers, maybe before, yang pola pikirnya masih notabene agak-agak tradisional, sehingga mereka
secara nggak sadar, secara subconscious punya pemikiran bahwa pekerjaan tertentu itu pekerjaan perempuan, and the other half of the job is laki-laki. Kayak di dunia STEM aja, ya Iya. kan? Kayak di dunia STEM gitu, science, technology, Engineering and math, ya, matematik ya. Itu kan nggak, masih mereka it's such a big movement untuk membawa perempuan masuk ke dunia STEM, karena itu adalah dunia yang memang didominasi oleh kaum pria, kaum laki-laki gitu. Nah iya, sebetulnya kan apakah, again, kayaknya diskusinya adalah mungkin kita nggak akan pernah tahu kenapa sampai terjadi pembatasan itu. Ini jadinya kita cuma berasumsi, oh mungkin memang nggak boleh kali perempuan masuk situ, oh mungkin memang nggak dibuka lowongannya, oh mungkin memang perempuannya aja nggak mau daftar. I feel like on some occasions kayak misalnya yang tadi kita ngomongin si tukang ganti lampu di atas sutet itu, atau ada sih beberapa contoh pekerjaan lain kayak misalnya tukang las bawah laut. Ya, agak ekstrim ya. Atau oil driller yang di lepas pantai, yang pekerja. Ada sih yang perempuan yang kerja di situ, tapi kayaknya mereka nggak menjadi, bukan yang physical labor kali ya, Iya. Mungkin kayak admin atau clerical. Iya, artinya masih tugas kantor lah istilahnya kan, tugas admin, Tugas belakang meja. Tugas belakang meja. I feel like mungkin juga kali ya, I don't know, I could be wrong, and please feel free to educate me if I'm wrong gitu ya. Tapi mungkin juga perempuannya nggak tertarik. Bisa Gitu. jadi. On certain occasions bahwa perempuan mungkin mereka lebih tertarik sama pekerjaan yang, nah pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak tertarik gitu. Apakah mereka punya persepsi bahwa secara fisik mereka lebih lemah dari laki-laki, which is to a certain extent true karena perbedaan genetik dan perbedaan body makeup-nya itu body beda, composition-nya gitu kan. beda. But still it's not something yang segitu jauhnya, karena bukan kayak di sports gitu. Kalau di sports ya memang, Iya, itu kelihatan, berasa. memang harus gitu kan, berasa. Tapi kalau di sesuatu yang seperti itu kayak I don't think bahwa itu adalah sebuah perbedaan yang begitu jauh untuk terus kemudian perempuan harus merasa inferior, terus kemudian merasa tidak pantas karena alasan fisik, bahwa ya gue nggak bisa compete sama laki-laki gitu. Menarik kalau tadi kita lihat dari kacamata ya perempuannya nggak tertarik aja. Berarti kan bahwa optionnya ada. I did read somewhere bahwa perempuan tuh ada studi, aku nggak ingat studinya di mana, but I do remember reading it in Medium. Ada studi yang bilang kalau perempuan tuh lebih senang pekerjaan yang quote unquote nyaman. Nyaman tuh maksudnya di belakang meja, terus kemudian they can get home on time, they can comfort aja gitu. Bukan sesuatu yang terus kemudian sifatnya very physical, very adventurous, ya very lapangan gitu kan. Bukan field work. Tapi yang actual physical exertion. Iya. Ya. Alasannya macam-macam karena yang nomor satu just general disinterest. Karena it seems hard gitu to exert physically, untuk berusaha segitu kerasnya untuk mengeluarkan daya fisik yang luar biasa, buat mereka terasa sulit gitu. Sama ya karena mereka punya quote-unquote tanggungan. Tanggungan tuh maksudnya ngurus anak, ngurus rumah, kayak gitu. Bikin makanan, nyuci, jemur, nyapu, ngepel, housework lah ya. Tapi paling tidak gini, kalau memang jawabannya adalah memang general disinterest, paling tidak optionnya sudah ada. Kan sebetulnya itu yang mau kita cita-citakan, bahwa there should be an option for girls, women to be able to choose mereka mau jadi apa, mau kerja apa. Bahwa mereka dengan pertimbangan, oh ternyata
ada setengah lifestyle gue nih yang harus tetap gue jaga. Ada housework, ada suami, ada anak, atau mungkin dia masih tinggal sama orang tuanya, mungkin orang tuanya udah sepuh, perlu dia di rumah. Itu kan berarti sudah ada pertimbangan yang sehat gitu loh. Kenapa dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan, memilih untuk tidak tertarik atau menjadi tidak tertarik karena pada akhirnya kan pilihan kan? Iya. Ya kalau itu pilihan, I feel better sebagai perempuan bahwa the option is there. Tinggal perkara again kalau dia sudah bisa memasukkan pertimbangan kehidupannya itu, berarti dia sudah mempertimbangkan masak-masak. Kalau dia mengambil pekerjaan yang tanda kutip lebih keras secara fisik itu, dia sudah punya bayangan kehidupan dia akan seperti apa. Tinggal perkara gue siap nggak nih dengan lifestyle seorang tukang las bawah laut misalnya, atau pekerja oil rig. Kita ekstrim ya contohnya. Ya, tapi contoh ekstrim itulah yang sebenarnya stand out gitu. Iya. Karena I mean, if we're talking about orang mau jadi CEO gitu, dengan edukasi yang sesuai, dengan kesempatan, sebenarnya lebih gampang untuk jadi CEO daripada jadi tukang las bawah laut. Betul, setuju. I will say that. Gitu. Setuju. Dari sisi kesempatan, dari sisi skills, dari sisi kemampuan yang dibutuhkan, jauh lebih gampang untuk menjadi CEO daripada menjadi tukang las bawah laut. Yeah. I feel. I'm not saying bahwa merendahkan kualitas seorang CEO itu lo jadi gampang jadi CEO. Enggak, it's still difficult. Masing-masing dengan kesulitannya sendiri. Betul. Tetapi untuk banyak orang, I feel like, jadi tukang las bawah laut itu kan gak gampang gitu loh kan. Mesti fit nomor 1 gitu kan. Mesti terbiasa untuk diving, menyelam gitu. Belum lagi presisi yang dibutuhkan pada saat melakukan hal itu gitu kan. Itu kan butuh kemampuan kognitif yang luar biasa. Lumayan. Mirip-mirip sama astronot ya. Iya, mirip-mirip. Basically kerja di zero G loh itu. Iya, makanya gitu. Dan itu kan perlu teknik yang benar untuk tahu bahwa pada saat menyelam, terus kemudian pada saat naik lagi harus bagaimana, terus barang yang dibawa, terus dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ada hiu gimana? Hiu kita mana hiu kita? Hiu kita? Karena kan tukang las bawah laut kan bukan dia kerja nggak di shipyard gitu loh, nggak di galangan kapal, dia kerja di laut, literally gitu kan. Di laut. Kalau dia mesti ngelas di bawahnya platform minyak lepas pantai gitu kan ya meleset dikit ambiar itu. Makanya tumpahan minyak selaut-laut. Itu makanya gajinya juga gede. Maksudnya sekitar 50 juta sebulan atau something. Gede kok gitu. Ya. Tapi ya itu gitu. Artinya apa ya, kalau aku sih cuman poinnya di sini cuman kepengen bahwa pilihan itu paling nggak udah ada kan. Iya. Pilihan ada. Mungkin satu lagi yang aku pengen bring up adalah exposure. Exposure kita terhadap pekerjaan itu. Dulu kan waktu kecil ya paling banyak taunya kerjaan orang tua kita apa. Aku ingat waktu kecil karena orang tuanya arsitek, kakak nanti besar mau jadi apa? Mau jadi arsitek. Tahu juga enggak kerjaannya ngapain. Cuman ngelihat aja bapak ibuku berkutat dengan gambar rumah, kok kayaknya bagus, banyak buku-buku arsitektur di rumah. Giliran udah ngerasain, nah not for me. Nah, lalu generasi yang sekarang nih lagi megang istilahnya, kan mereka tumbuh di era globalisasi yang arus informasinya sudah semakin besar. Mereka nggak lagi bergantung apa yang mereka lihat tuh nggak hanya bergantung di lingkungan rumah dan sekolah aja, tapi dari sosial media. Sehingga mereka terekspos ke berbagai macam profesi itu lebih muda, at an earlier stage. Jadi bukan nggak telat mutusin, tapi banyak loh orang yang masih nggak tahu mau jadi apa. Iya, mungkin itu justru karena pilihannya terlalu banyak, mereka nggak tahu mau milih yang mana. Mungkin mesti ikut kelas kita. Ya, jualan dong. Boleh. Cakep kan segway-nya? Boleh. Cakep kan segway-nya? Boleh, segway-nya boleh. Udah cocok belum gue jadi penyiar radio? Hai. Tapi iya benar, karena aku pun juga waktu dulu, makanya kenapa terus kemudian
memutuskan untuk membuat kokona untuk berbagi pengalaman gimana caranya untuk nentuin lo maunya apa gitu kan. Nggak tahu dulu maunya jadi apa tuh, nggak tahu. Kayak kalau kamu pernah waktu kecil pernah ngelihat orang tuamu jadi arsitek terus kamu tertarik gitu. Aku ngeliat orang tuaku waktu kecil mereka jadi orang hotel, yang satu jadi orang hotel, yang satu jadi mak gua apa sih dulu tuh? Agency bukan? Iya. Tapi dia nggak, ya dia agency sih, dia bawa graphic design, barang-barang graphic design ke rumah, ngerjain desain apa segala. Nggak pernah tertarik. Nah makanya sudah terekspos aja nggak tertarik, Iya. apalagi yang enggak. Tadi sih aku mikirnya gini, misalnya nih si tukang las bawah laut itu, let's say dia laki, terus dia punya anaknya perempuan, terus anaknya nanya, papa kerja apa sih? Mau nggak mau mesti cerita dong. Iya, bapak kerjanya ini. Paling enggak si anak perempuan ini udah tahu, oh ada profesi itu. Perkara nanti dia tertarik atau enggak urusan belakangan. Tapi paling enggak dia sudah terekspos bahwa oh ada loh profesi ini. Jadi inget ini apa ceritanya, siapa tuh orang namanya, Michelle Mouton, yang pembalap rally wanita tahun 1970. Iya. Oh. Yang sempat hampir jadi juara dunia, gitu kan, dia menang rally berapa kali gitu. Jadi dia masuk ke dunia itu juga karena bapaknya pembalap, ya kan? Kayaknya kok keren apa segala macam, ya udah. Padahal tadinya dia sempat kerja di kantoran. Ya. Ya makanya kalau mau kembali ke yang tadi kita omongin, semoga sih harapannya di era modern ini paling tidak glass ceiling itu sudah semakin tipis. Glass ceiling itu sudah semakin samar-samar. Bukan perkara dibatasi, tapi pilihannya ada, tinggal kitanya siap memilih atau tidak. And by kita, I mean perempuan. Kayaknya perlu ditekankan di sini juga bahwa kalaupun sudah memilih terus merasa tidak cocok, boleh lo memilih untuk berhenti. Nggak apa-apa untuk memilih sesuatu yang lain. Iya. Tapi mungkin sebaiknya tidak semena-mena memilihnya, gitu loh. Maksudnya kalau misalnya sudah memilih terus kemudian belum apa-apa merasa nggak cocok karena satu atau lain alasan gitu, ya dijalanin dulu. Iya, it's like saying baru gini aja lo udah nyerah. Like, well, how bad do you want it? Iya. Artinya balik lagi ke prioritas gitu. Kalau misalnya emang kepengennya cuma sekedar, gue kepengen kerjaan yang ngasih gue duit banyak. Semua orang juga mau begitu. Kita juga. Iya kan? Tapi kan maksudnya di sini gimana caranya untuk kita dapat sesuatu yang setiap hari kita bangun pagi tuh kita excited gitu. Gimana caranya kita setiap pagi tuh datang ke kantor terus ngerasa okay, I'm actually making something out of this gitu. Gua ada gunanya di sini, gua ngerasa berguna buat diri gua sendiri di sini, dan buat orang lain juga di sini. Dan gue emang achieve sesuatu gitu. Gue dapat sesuatu, gue mencapai sesuatu, gue berhasil melakukan apa gitu kan. Itu kan sebenarnya perasaan yang dicari gitu. Karena kalau uang, kita sudah pernah merasakan pasti ya, kita, kamu dan aku berdua, kamu pasti sudah pernah merasakan mengerjakan sesuatu yang murni hanya untuk uang. Yep. Gitu. Gak enak guys. Awalnya ditahan-tahanin. Awalnya seneng karena ngelihat angkanya, lumayan nih gitu kan. Tapi terus kemudian trade off yang terjadi gitu. That 8 hours a day yang dimana kita benar-benar sama apa yang kita lakukan, itu semakin lama mulai terasa tidak sebanding sama effortnya, sama angka yang kita dapatkan gitu. Nah itu juga yang perlu dipikirin gak sih untuk menembus glass ceiling ini, bahwa ya kayak tadi kamu bilang bahwa effort untuk menembus glass ceiling itu apakah memang benar glass ceiling yang ini yang kamu mau tembus? Iya, itu gitu kan exactly, jatuhnya. Exactly, you sum it up nicely. Jadi glass ceiling mungkin ada, mungkin enggak, mungkin ada tebel banget, mungkin tipis, mungkin samar-samar. Mumpung ceilingnya glass,
Kalau aku bilang sih nggak ada ceiling yang nggak glass, semua tuh glass ceiling. Nah makanya, nih mumpung ceilingnya glass, kalau kata orang Sunda teh ditoong heula, dilihat dulu. Mulai Sundaan yang nggak Mulai ngerti gue. Sundaan gue. Ditoong heula, dilihat dulu. Mumpung nih kan tembus pandang, lihat dulu mereka, mungkin perempuan yang sudah ada di atas sana, atau kalau belum ada, lihat yang laki-laki. Mereka hidupnya sehari-hari seperti apa sih? Like literally sehari-hari, bangunnya jam berapa berangkat, abis itu di kantor kerjaannya apa aja, tanggung jawabnya apa aja, apakah dia harus maintain relationship dengan orang lain di kantor dan di luar kantor, apakah dia harus mengimprove dirinya sendiri di luar kerjanya. Iya, apakah dia masih punya waktu untuk dirinya sendiri, bagaimana dia mengatur waktunya. Kalau udah dapat semua data dan pengetahuan dan informasi itu, mulailah proyeksikan diri kita, kalau emang aku pengen jadi seperti dia, aku siap nggak untuk ngejalanin hidup kayak dia? Kan tinggal gitu. Dan ini kan? Iya, this seems like an appropriate time untuk mention, well, considering bahwa aku pernah punya background kepelatihan sepak bola gitu ya. Kalau orang ngelihatnya bahwa keren gitu kan orang main sepak bola ini, dan ini berlaku sebenarnya bukan cuman untuk perempuan tapi buat laki-laki juga. It actually applies to everyone gitu. Jadi pemain bola yang bagus, mau laki-laki mau perempuan, itu sulitnya minta ampun. Karena kalau kamu ikut program youth gitu, ya program usia muda gitu, ikut akademi gitu. Di Inggris saja yang istilahnya emang negara sepak bola gitu ya. Itu kalau nggak salah 80% anak yang ikut akademi itu ujungnya nggak jadi main bola. Karena satu dan lain hal. Apakah mereka terus kemudian keluar karena menemukan bakatnya di tempat lain? Bisa. Bisa juga karena mereka disuruh berhenti sama orang tuanya. Karena satu dan lain hal, karena kelihatan kayaknya kok lu nggak bakalan maju di sini, makanya kan ada kan yang seperti itu, especially karena waktu masih kecil gitu kan. And even then, jadi pemain sepak bola pun juga belum tentu kamu akan jadi pemain sepak bola di level yang paling atas dari 20% yang tersisa itu gitu loh. Karena untuk nyampe ke situ tuh perlu dedikasi, perlu effort, perlu rutinitas yang disiplin, perlu apa segala macam yang honestly speaking 95% orang di atas muka bumi ini nggak siap. Iya, nggak siap dengan konsekuensinya. Nggak siap untuk melakukan itu, dan nggak siap dengan konsekuensi memilih untuk melakukan itu tuh gitu loh. Iya. Ya. Ya pada akhirnya if you feel like you wanna have apa yang orang lain punya, karena ini pasti kan larinya dari apa yang kita melihat orang lain punya apa gitu kan. Ya kan, terus kita gue pengen juga bisa kayak gitu. Rumput tetangga lebih hijau ya. Yoi. Ya itu tadi, benar-benar mesti siap untuk konsekuensinya. Iya, bisa seperti itu tuh butuh kesiapan lain. Dan paling enggak gini, cari informasi ini untuk teman-teman juga ya yang sedang memikirkan mau menembus batasan apapun, boleh banget tembus batasan, by all means. Asal kita siap dengan konsekuensinya. Satu-satunya cara untuk bisa siap adalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini kan sebetulnya jadi informed decision kan. Mau ngambil keputusan yang akan dibahas di kelas kita. Kokona tanggal berapa tadi? 29 Maret, Jumat depan guys. Jumat ini actually. Jumat ini, sorry maaf. Sekarang hari apa sih? Minggu. Oh iya benar. Kita rekaman hari Minggu. Oh iya Jumat ini. Apakah kita sesibuk itu sampai lupa ini hari apa? Skip. Mohon maaf. Ya, dan ngomong-ngomong soal decision making, hari Rabu lalu aku sempat sharing di Instagram live-nya Dies Natalis Psikologi UI bersama teman-teman, dan itu masih ada rekamannya nggak? Masih ada. Teman-teman kalau ada yang mau lihat rekamannya, mudah-mudahan nama Instagramnya belum berubah. Itu di @panitia Dies Natalis.
Saat itu aku dan teman-teman ngebahas soal sebodoh teuing bagaimana supaya nggak gampang terpengaruh oleh orang lain. Namun yang aku mau bring up di sini adalah sebagai salah satu kesimpulan adalah decision making, mengambil keputusan itu hanya bisa kita ambil berdasarkan apa yang kita tahu di saat itu. Dan aku yakin paling tidak sebagian besar dari kita sudah berusaha sedemikian kerasnya untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kita. Tapi percaya nggak kamu kalau orang tuh bikin keputusan sebenarnya reaktif? Nah itu dia. Tapi paling tidak gini, pada saat kena, berarti kan kita mesti bisa, reaktif itu kan human nature ya. Kita bereaksi berdasarkan apa yang kita tahu saat itu. Bahwa besok, 2 minggu lagi, atau bahkan 2 menit lagi, kita punya tambahan informasi yang ternyata mengubah keputusan kita. Kayak tadi kamu bilang, wah aku udah jadi tukang las bawah laut. 2 minggu udah rasanya udah pengen resign. Kenapa? Karena setelah 2 minggu itu, kita mendapatkan informasi lain yang ternyata membuat keputusan kita jadi goyah. Bercanda dikit, ini jadi tukang las bawah laut 2 minggu resign. Ini banyak anak kantor dulu yang pengen 2 minggu udah resign. Anak agency itu biasanya 2 minggu resign. Nggak tahu kenapa. Berarti, lanjut ya. Berarti kan, menurutku gini, selama kita sudah membuat sebuah keputusan dengan pertimbangan yang sematang-matangnya dan informasi sebanyak-banyaknya, kalau akhirnya informasi baru yang kita dapat itu cukup kuat untuk mengubah keputusan kita, trade-off-nya, pros and cons-nya ternyata berubah drastis, it's okay to make new decisions dengan syarat yang sama. Informasi barunya udah cukup belum? Dan rasanya informasi itu menjadi fondasi dari semuanya ya, karena informasi itu kan bukan cuman mengenai sesuatu yang eksternal, bahwa itu juga termasuk sama apa yang kita punya gitu. Informasi itu nggak semua datangnya dari luar, informasi juga datangnya dari diri kita sendiri. Yes. Gitu. Misal kayak, oke, kita apa sih yang kita bisa lakukan sebenarnya gitu. Orang tuh nggak, at least dari apa pengalaman aku gitu, yang ketemu sama orang bermacam-macam tuh, mereka cenderung untuk punya kesulitan untuk bilang, oh gue jagonya begini. Gitu. Kita terbiasa untuk membuat SWOT, strength, weaknesses, opportunities, threats analysis untuk dunia profesional. Kita hampir nggak pernah melakukan itu buat diri kita sendiri. Yap. Gitu. Jadi orang tuh, at least again, ini aku hanya bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman aku, bahwa orang itu nggak terbiasa untuk melakukan analisis seperti itu, untuk terus kemudian tahu, oh gue bisanya ini, bisanya itu, bisanya apa, dan kadar kebisaannya itu seberapa besar. Ya kan? Kayak misalnya kita ngomong bahasa Inggris aja, seberapa fasih sih kamu berbahasa Inggris gitu kan. Kalau misalnya kita ambil formalnya gitu, level formalnya berbahasa Inggris itu kan banyak. Ya. Gitu, kayak tingkat kemahiran kamu bisa berbahasa Inggris itu seperti apa? Apakah kamu hanya sekedar konversasional, yang dimana hanya bisa bercakap-cakap sedikit? Apakah kamu sudah cukup fasih untuk menulis surat bisnis, berkorespondensi secara resmi dalam bahasa Inggris, atau bahkan level berikutnya mungkin karya ilmiah? Iya, gitu. Jadi kan, ya itulah kenapa ada TOEFL dan IELTS kan. Gitu. Tapi kadar kebisaan itu juga tidak bisa hanya sekedar dibilang, oh ya gue jago, gue disiplin mengatur waktu. Seberapa disiplin kamu mengatur waktu? Seberapa rapih kamu dalam melakukan pekerjaan? Bagaimana kamu mengatur, mengorganize pekerjaan yang kamu sedang lakukan? Itu pun punya kadar tingkatnya masing-masing gitu. Dan balik lagi ke yang tadi, untuk supaya kita, ya kan pada intinya sebenarnya kita kepengen bisa lebih pede gitu. Karena kalau nggak pede ya nggak bakalan tembus itu glass ceiling gitu kan. Boro-boro tembus, ngelihat aja males kali. Makanya gitu. Karena belum apa-apa begitu ngelihat, nanti baliknya kayak kemarin, kayak beberapa hari yang kita bahas di podcast kemarin gitu. Ya aku kan ini, memangnya aku bisa gitu. Itu kan. Itu glass ceiling yang kita taruh di atas kepala kita sendiri. Gitu kan. Ya aku minta maaf kalau kamu mendengarkan penjelasan aku
yang hari ini aku minta maaf karena aku bolak-balik membuat kamu menjadi contoh, tetapi You know who you are. kata-katamu memang bener-bener, ini kata-kata yang memang kemarin aku dengerin dari orang yang curhat sama aku gitu. Ya aku kan perempuan, emang aku bisa apa gitu. Itu kata-kata yang memang bener-bener nunjukin kalau glass ceiling itu Masih ada. bukan cuman masih ada, tetapi ditaruh sama dirimu sendiri. Iya kan? Jadi, Kamu yang membatasi dirimu sendiri karena kamu merasa nggak bisa. Kamu merasa nggak bisa, kenapa? Karena kamu nggak pede kamu bisa itu. Jadi kalau kamu mau bisa, logikanya kamu mesti pede dulu kan kalau kamu bisa menembus itu gitu kan. Ini by simple logic aja gitu. Dan gimana caranya kamu jadi lebih pede? Adalah dengan kamu meningkatkan kualitas diri, iya kan? ya. Ini ujung-ujungnya bukan ke webinar corona, enggak. Tapi it could be as simple as, you know, nambah ilmu aja gitu, belajar bahasa tambahan, belajar public speaking, belajar ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang sih kayaknya kuncinya ya. Maksudnya belajar skill yes. Tapi mengelilingi diri dengan orang-orang yang seperti apa nih? Kenapa jadi belibet? Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang you look up to them and you wanna be like them. Kita berdua juga introvert kan? Kamu dan aku pun juga introvert gitu. Ada kalanya kita punya kesulitan yang luar biasa sekali pada saat kita harus ketemu orang terus kemudian berbicara sama orang. But then if it needs to be done, it needs to be done. Yeah. Kalau memang harus dilakukan, memang harus dilakukan. Dan gak ada jalan pintas untuk ngelewatin itu. Kamu gak bisa. Kalau memang kamu harus ketemu orang, ya kamu harus ketemu orang. Gak bisa enggak. Dan gitu harus loh. ketemu dengan sekian macam jenis orang sih menurutku. Dan bukan cuma itu, dan harus memberanikan diri untuk ya keluar, ketemulah sama orang, jadilah dirimu siapa sebenarnya tanpa terus kemudian menyinggung atau justru malah merusak, bisa kan jadi otentik tanpa harus terus kemudian jadi ngehe gitu loh. Iya. Tanda kutip gitu ya. Sebenarnya bisa kan seperti itu gitu. Jadi dan kita udah membuktikan gitu bahwa ya nggak apa-apa kalau kamu ngerasa aku nggak suka ini, this is for all the introverts out there. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa ketemu sama orang karena kamu takut kamu salah ngomong atau apa. Kamu boleh kok kamu jadi dirimu siapa sebenarnya keluar. Yep. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting lebih pede. Gimana cara kamu lebih pede untuk kemudian nembus glass ceiling itu. Dan sebaliknya pun juga berlaku gitu kan. Kalau buat perempuan bisa, sama juga buat laki-laki. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk kamu mau jadi makeup artist, ya go ahead. Asal siap aja dengan perjuangannya, bangun jam 3 pagi, ke tempat klien, peralatan mesti steril semua. Belum kalau mama-mamanya suka pada rese. Iya. Ultimately kalau kamu enjoy, you're gonna do it. You're gonna do it right. Itu kuncinya gak sih sebetulnya? Menemukan sesuatu yang kita suka. Ikigai. Kipiye? Ikigai. Yopo ikigai. Anyway, kelas untuk ikigai nanti akan segera dibuat. Anyway. Ya, tapi ultimately itu sih. Nah, kalau aku bilang sih glass ceiling itu bisa ditembus asal dirinya sendiri mau. Jadi PR pertama adalah kenali dulu glass ceilingnya ada di mana. Apakah di atas kepala kita sendiri, atau apakah sebetulnya masih jauh banget di sana, atau bahkan sebetulnya nggak ada. Yang berikutnya adalah yang narok glass ceiling nih sopo. Orang lain kah alias society, atau jangan-jangan kita sendiri yang narok glass ceiling di atas kepala. Palingnya kan kenali itunya dulu. Ya, dan yang terakhir kamu beneran mau nembus itu apa enggak? Nah. Iya dong. Apa tadi? Ditoong hela, dilihat dulu. Kamu kalau di Sundaan aku gak ngerti. Roaming dikit guys, gak apa-apa. Ya, jadi begitu buat glass ceilingnya. Buat yang udah ngedengerin, jangan takut, jangan ragu, gitu kan. Glass ceiling apapun yang kamu punya, termasuk yang ditaruh sama orang, dan terutama yang kamu taruh sendiri, itu sebenarnya bisa ditembus. Bisa dan harus ditembus. Pertanyaannya tinggal kamunya mau atau tidak atau enggak. Nah, yang bisa menjawab kalian sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan, memberikan
Sundulan. Kalau perlu ngobrol sama kita, ayo. Yes. Gak apa-apa. Boleh. Kita open. Open banget, DM aja. Nanti either satu dari kami pasti akan nyaut kok. Nah, sekian mungkin episode kali ini. Yes. Nah, untuk supaya nggak ketinggalan, kita masih punya episode-episode berikutnya, terutama nanti kalau bulan April, apa temanya bulan April? Kok jadi lupa tema bulan? Kita kan bulanan punya tema ya. Jadi ikut lupa. Joy and happiness. Kita akan ngomongin segalanya mengenai kebahagiaan. Woohoo. Kebahagiaan dari mana? Dari luar, dari diri sendiri, siapa yang tahu gitu kan. Yang penting bahagia gitu. Jangan kebanyakan cengengesan aja, nanti aneh jadinya. Itu namanya pura-pura bahagia. Agak mengerikan itu sebetulnya. juga sebenarnya bisa dibahas tuh, pura-pura bahagia. Bisa. Nah, jadi kalau pengen dengerin episode yang berikutnya, atau kamu ketinggalan episode yang lain, kemarin-kemarin banyak juga masih. Itu semua ada di Spotify. Podcastnya namanya Temukan Dirimu Bersama Kokona. Dan sebenarnya kalau boleh di-share ke orang lebih banyak lagi. Karena mudah-mudahan ini, bukan mudah-mudahan sih, sebenarnya kita yakin kok, kami yakin ini pasti ada gunanya buat yang dengerin. Gitu. Kalau mau tahu update-update lain, mungkin jadwal-jadwal buat kelasnya Kokona yang lain, yang baru, atau cuman sekedar pengen lihat tips-tips macam-macam seputar kehidupan sama perkembangan diri kamu, ada Instagram kami @kokona.id, kokkona.id. Kalau ada komentar, saran, kayak tadi mau curhat, mau ngobrol aja, mau konsultasi, mau kolaborasi, apapun itu, mau ngajak kita ngopi, mau ngajak kita nongkrong, mau ngajak kita nonton, mau ngajak kita jalan-jalan, butuh piknik kayaknya. mau ngajak kita bukber, silahkan di email ke admin@kokona.id atau di WA ke nomor 087789822999. Itu 9-nya 3 kali yang di belakang. Dan kita akan balasnya di hari dan jam kerja. Nah, jadi goodbye bulan Maret. Selamat datang bulan April. Saya Aldi. Saya Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.